Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari bidang 1 HMT Undip. Di sini kami ingin memberikan sedikit tutorial mengenai penggunaan Lego Designer. Nah, mungkin sebagai sedikit pengantar bagi kalian, Lego Designer akan kalian gunakan pada saat kalian mengambil mata kuliah Sistem Manufaktur Terintegrasi atau mata kuliah Sisman. Nah, di mata kuliah Sisman ini, kalian akan diminta untuk membuat sebuah sistem karakuri dengan menggunakan Lego Designer. Nah, mungkin sebagai sebuah contoh saja kalian bisa melihat-lihat sistem karakuri yang ada di Google. Di sini ada banyak jenis dari sistem karakuri. Nah, kalian bisa memilih salah satu sistem karakuri yang ingin kalian buat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sistem karakuri dengan konsep seperti ini, di mana ada barang di atas yang akan dipindahkan ke bawah dengan menggunakan sebuah platform yang bisa dinaik turunkan. Nah, mungkin sebagai sedikit gambaran saja, akan saya berikan contoh mengenai pembuatan sistem karakuri tersebut dengan Lego Digital Designer. Di sini kalian bisa melihat sebuah sistem karakuri yang didesain oleh Lego Digital Designer dengan konsep yang cukup mirip dengan yang saya tunjukkan tadi. Di sini ada sebuah platform yang dimana nanti akan terdapat barang di sini yang akan dipindahkan ke bawah dengan menggunakan platform ini. Nah, di sini kalian bisa menggerakkan platform ini dengan menggunakan hinge tool dengan cara mengeklik bagian ini dan bisa menggerakkan ke atas ke bawah. Jadi secara konsep ini cukup mirip dengan yang ditunjukkan tadi. Nah, pada kesempatan kali ini kalian juga bakal belajar mengenai pembuatan salah satu bagian yang cukup penting dalam sistem karakuri ini, yaitu kalian akan membuat bagian platform yang bisa dinaik turunkan dalam sebuah sistem karakuri. Oke, setelah kalian sudah mendapat sedikit gambaran mengenai penggunaan Lego Digital Designer dalam pembuatan sistem karakuri, maka ada baiknya jika kita langsung mencoba untuk membuat sebuah part dari sistem karakuri dengan menggunakan Lego Designer. Nah, di sini part yang akan kita buat adalah seperti yang saya singgung tadi, merupakan sebuah platform yang bisa diarahkan ke atas dan ke bawah untuk memindahkan benda. Di sini kita bisa klik free build untuk membuat sebuah objek proyek baru. Nah, di sini kalian akan dikenalkan mengenai beberapa benda-benda atau brick yang bakal sering kalian gunakan. Mungkin kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu mengenai cross axle. Bisa kalian ketik, kemudian pilih icon ini, dan kalian bisa lihat cukup banyak jenis cross axle. Di sini saya ingin menggunakan cross axle 8 meter sebagai tiang dari platform tersebut. Kalian klik, jika sudah muncul tanda panah bisa kalian gerakkan. Kemudian untuk yang satunya juga bisa kalian clone lalu kalian letakkan di sini sejajar. Kemudian untuk menghubungkan kedua cross axle ini kalian bisa menggunakan yaitu angle element. Nah, seperti ini. Di sini ada banyak pilihan, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menggunakan yang 90 derajat atau 90 degrees. Bisa kalian pilih. Kemudian kalian putar. Kemudian lakukan hal yang sama pada tiang satunya. Oke. Setelah itu, kalian bisa menghubungkan keduanya dengan menggunakan cross axle. Nah, di sini kelihatannya yang saya buat sudah sejajar sehingga bisa langsung terhubung. Jika semisal punya kalian tidak langsung terhubung, itu mungkin tandanya bahwa punya kalian kurang sejajar atau lokasi penempatannya kurang tepat. Oke, setelah terhubung seperti ini, kita ingin membuat mengenai bagian yang bisa dinaik turunkan sambungan tersebut. Nah, untuk membuat bagian tersebut, kalian bisa menggunakan sebuah brick yang bernama ball. Nah, kalian klik simbol ini, kemudian pilih yang ini, yang freak element ball. Kalian letakkan dulu, lalu kalian bisa pilih ball cup, yaitu pasangan dari ball tersebut, dan kalian letakkan pada tiang yang sudah ada. Kalian pilih, kemudian kalian putar sesuai keinginan. Semisal ingin saya letakkan di sini,
Kemudian yang satunya juga saya letakkan di sisi satunya, tapi menghadap sisi yang berbeda. Sini. Kemudian letakkan ball yang sudah kalian buat. Seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini kita ingin mencoba menghubungkan dengan cross axle. Kita coba menggunakan cross axle yang lebih kecil dari ukuran 8. Anggap saja cross axle ukuran 7. Nah, di sini kelihatannya masih terlalu panjang. Kalian bisa pakai cross axle yang lebih kecil, misal cross axle ukuran 6 atau ukuran 5. Nah, kita lihat meskipun sebenarnya cukup, tapi terlalu pendek dan juga kelihatannya tidak sejajar. Nah, jadi cross axle tidak dapat saling menghubungkan antara kedua sambungan. Nah, maka dari itu kita perlu menyejajarkan sambungan yang kita buat. Bisa kita putar untuk lebih gampang. Nah, di sini tampak bahwa ada satu yang lebih tinggi dibanding sambungan lain. Nah, untuk itu bisa kalian gerakkan. Nah, di sini sambungan sudah sejajar dan cross axle bisa diletakkan. Mungkin bisa kita lihat dari atas lagi. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita ingin membuat semacam conveyor yang kalian gunakan sebagai platform. Oke, setelah kalian sudah berhasil membuat sambungan di sini, mungkin kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat conveyor. Conveyor ini bisa langsung kalian buat di sini, langsung kalian sambungkan dengan sambungan yang bisa digerakkan, atau bisa kalian buat terlebih dahulu, terpisah, kemudian baru kalian sambungkan. Terpisah ini maksudnya di file yang sama ya teman-teman, karena Lego Digital Designer ini tidak memiliki fitur assembly seperti SolidWorks. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai saja. Kalian bisa menggunakan technical beam sebagai conveyor. Di sini ada pilihan 5 meter, 6 meter, 7 meter. Di sini mungkin saya bakal pakai yang 7 meter. Ya, 2. Kemudian untuk menyambungkan antara kedua technical beam ini, kalian akan menggunakan cross axle. Mungkin karena ini cukup sempit tempat yang dibuat di sini, kalian bisa menggunakan cross axle yang berukuran kecil, seperti 4 atau 5 meter. Oke, di sini saya bakal coba menggunakan cross axle berukuran 4 meter. Ini. Kemudian kita clone. Nah, setelah itu baru kita arahkan. Nah, di sini sudah terbentuk sebuah sambungan. Nah, kemudian karena bagian conveyor paling belakang akan berhubungan dengan ini, cross axle yang paling belakang bisa kita hilangi. Nah, setelah itu mari kita coba pindahkan ke atas sini. Bisa menggunakan Connected Selection Tool. Kalian klik, sudah tergabung semua, lalu kita pindahkan ke atas. Nah, di sini kebetulan kita sudah langsung terhubung teman-teman. Jadi sebenarnya ada kemungkinan beberapa problem seperti misalnya cross axle yang di sini menabrak bagian sambungan yang di sini. Nah, untuk mengakali problem-problem seperti itu, kalian bisa menggunakan cross axle dengan ukuran lebih kecil. Nah, tapi di sini karena kebetulan cross axle yang saya pilih ukurannya pas, jadi bisa langsung tersambung seperti ini. Nah, oke, setelah kita sudah membuat sebuah conveyor, sekarang kita akan mencoba menggerakkan conveyor ini dengan menggunakan hinge tool. Caranya, kalian klik hinge tool, kalian klik bagian ini, kemudian kalian gerakkan ke atas dan ke bawah dengan panah. Nah, di sini tampak bahwa conveyor ini sudah bekerja.
Nah, ini cuma salah satu contoh yang cukup mudah dari penggunaan Lego Designer untuk membuat sebuah platform yang bisa digerakkan ke atas dan ke bawah. Oke, sekarang karena kita sudah berhasil membuat sebuah platform yang bisa digerakkan ke atas dan ke bawah, maka kita akan mencoba menyempurnakan platform ini. Nah, sebagai sebuah contoh, kita akan membuat sebuah platform yang lebih lebar ukurannya. Karena jika kita perhatikan, platform ini memiliki kelebaran yang tidak terlalu besar, sehingga tidak akan efektif dalam menerima barang-barang. Maka dari itu, untuk membuat platform yang lebih lebar, kita membutuhkan cross axle yang lebih panjang pula. Di sini kalian bisa menggunakan cross axle yang berukuran lebih panjang, tetapi cross axle pun juga memiliki batasan-batasan tersendiri. Ada ukuran-ukurannya tidak tersedia semua. Misal, dari ukuran terbesar setelah 12 meter hanyalah 32 meter. Tidak ada ukuran seperti 16, 20, dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita bisa mengakali permasalahan ini dengan menggunakan suatu fitur yang bernama extension. Nah, ini yang bernama cross axle extension dapat menggabungkan dua cross axle dan berlokasi di tempat yang sama. Sebagai contoh, kita menggunakan cross axle ini. Nah, di sini kita udah berhasil membuat cross axle yang berukuran lebih besar dan juga cukup bisa disesuaikan. Nah, misal kita ingin membuat conveyor dengan lebar yang lebih besar. Di sini kalian bisa copy barang-barang yang tadi. Kita copy juga ketinggiannya. Kita copy juga elemen-elemen sambungannya. Oke, setelah itu kita coba sambungkan. Nah, kelihatannya di sini sambungannya masih terlalu panjang. Kita bisa pilih cross axle yang lebih kecil. Misal kita menggunakan cross axle berukuran 4. Kita coba cek terlebih dahulu apakah kita sudah sejajar. Oke, di sini kelihatannya masih belum cukup sejajar. Bisa kita arahkan supaya sejajar. Oke, kita coba dengan ukuran yang lebih tepat, 5 meter. Oke, tampaknya kita coba ukuran 6 meter saja ya. Nah, sudah langsung tersambung, artinya sudah sejajar. Oke, setelah kita sudah berhasil membuat sambungan yang lebih lebar, kita bisa lakukan cara-cara yang sama seperti tadi dengan melakukan copy paste menggunakan clone tool. Di sini kita coba pakai technical beam. Kita buat pendek saja karena sebagai contoh. Kalian letakkan di sini dan juga di sana. Nah, kemudian bisa kita copy-copy saja dengan menggunakan clone tool tentunya.
Nah, di sini kita harus menggunakan cross axle yang berukuran lebih pendek karena kita lihat bahwa cross axle mencuat keluar sehingga tampak hasil yang kurang rapi. Kita juga harus menggunakan cross axle yang lebih pendek pada bagian sini karena jika kita menggunakan cross axle yang terlalu panjang, hasilnya malah akan menabrak antara bagian ini dengan cross axle tersebut. Di sini bisa kita push dahulu. Kita pilih cross axle yang berukuran lebih kecil. Ternyata masih terlalu kecil, kita gunakan. Nah, sudah tersambung dengan sempurna. Di sini bisa kita letakkan extension. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat conveyor yang lebih besar, lebih lebar, sehingga dapat bekerja dengan lebih efektif. Nah, untuk sebagai finishing, kalian bisa merapikan bagian extension sehingga menjadi lebih sejajar. Nah, mungkin cukup sekian bahasan dalam video tutorial kali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dan pembuatan teknik-teknik yang lebih kompleks, kalian bisa mengikuti kelas SB Software Lego Designer yang akan diselenggarakan pada 17 September. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga berguna bagi kalian.